Assalamualaikum sahabat Sholih, jumpa lagi dengan Bu Yanti pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan memasuki materi baru bab 2 tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Sahabat Sholih, sebelum kita belajar tentang hakikat Syu'abul Iman, dalil dan macam-macamnya, cermatilah gambar berikut ini. Apakah menurut kalian terdapat beberapa cabang iman? Sahabat Sholih, iman berasal dari bahasa Arab amana, yu'minu, imanan yang berarti beriman atau percaya. Sedangkan iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan dan keteguhan hati. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Sahabat Sholih, pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut maka gugurlah keimanannya. Sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikitpun. 6 pilar itu antara lain: pertama, iman kepada Allah; kedua, meyakini adanya rasul-rasul Allah; ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah; keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran dan kitab-kitabnya; kelima, meyakini akan datangnya hari akhir; dan keenam, mempercayai qada dan qadar Allah. Amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Macam-macam Syu'abul Iman. Sahabat Sholih, para ahli hadis menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu mencakup 3 ranah, yaitu: pertama, tasdikun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, terdiri dari 30 cabang. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, terdiri dari 7 cabang. Yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan yang terdiri dari 40 cabang. Pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk ke dalam kelompok niat, akidah dan hati terdiri dari 30. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersyukur atas nikmat; yang kedua, memenuhi janji; yang ketiga, tawakal; yang keempat, berharap kepada Allah; yang kelima, takut kepada Allah; yang keenam, zuhud; yang ketujuh, malu; yang kedelapan, ikhlas; yang kesembilan, menjaga kehormatan; yang ke-10, menutup aib orang lain; dan yang ke-11 adalah memelihara lisan. Dalam Syu'abul Iman, para ulama telah memilah sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Semakin baik kualitas iman seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku dan perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya. Dari ke-40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut, diantaranya adalah: yang pertama, menunaikan nazar; yang kedua, beriktikaf dalam masjid; yang ketiga, menjalankan puasa; yang keempat, bersedekah pada fakir miskin; yang kelima, menegakkan sholat; yang keenam, toharoh; yang ketujuh, mendoakan orang yang bersin; yang kedelapan, memberi dan menjawab salam; kesembilan, mencari harta dengan cara halal; yang ke-10, menunaikan hutang; dan yang ke-11 adalah memelihara lisan. Berdasarkan pengelompokan para ahli hadis, sebagaimana disebutkan sebelumnya, implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal-hal konkret dari ranah iqrarun bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut.
Yang pertama, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. Dan yang ketujuh adalah menghindari bacaan yang sia-sia.